Paket datang. Wah, isinya apa ya? Ternyata berisi 100 bungkus makanan Bontot. Majikan beliin Bontot stok makanan buat sebulan. Later. Kenapa nih si Bontot tepar? Ternyata semalam dia habisin semua makanannya. Sore harinya, anak majikan lihat pup Bontot berwarna merah. Mereka panik. Ini pasti gara-gara Bontot makan kebanyakan. Pas majikan mau bawa Bontot ke dokter, tiba-tiba anaknya ngomong. Ternyata si Bontot habis makan buah naga, makanya pupnya berwarna merah. Si Bontot ada-ada aja. Bontot dan anak majikan melihat seekor kura-kura kecil di taman. Karena kasihan, anak majikan membawanya pulang untuk dirawat. Tapi tiba-tiba kura-kuranya hilang. Majikan curiga, jangan-jangan kapibara yang ngambil. Tapi kapibara bilang dia bukan pelakunya. Gak lama, Bontot lari terbirit-birit dan langsung ketahuan. Ternyata dia anomalinya. Si Bontot udah pasti diomelin dan juga kena tampol anak majikan. Akhirnya kura-kura disimpan di tempat tinggi biar aman. Tapi ternyata Bontot bisa manjat. Karena bandel, Bontot pun ditangkap polisi. Majikan lagi main roller coaster. Bontot lihat videonya dan iri karena nggak diajak. Akhirnya majikan ajakin Bontot main roller coaster pakai kardus. Habis itu dia lihat anak majikan naik kuda-kudaan. Majikan pun bikin kuda-kudaan dari kardus. Tapi Bontot belum puas. Besoknya pas anak majikan mau main, Bontot diam-diam masuk ke dalam tas. Dia pengen ikutan main. Akhirnya majikan beli sepeda buat ajakin Bontot main di luar. Kali ini Bontot seneng tapi gantian anaknya yang bete. Majikan ajak Bontot kemah, tapi tiba-tiba Bontot hilang. Dicariin kemana-mana akhirnya ketemu juga. Habis itu mereka langsung pulang karena takut Bontot hilang lagi. Tapi pas buka pintu kamar, ternyata Bontot ada di situ. Jadi siapa yang dibawa pulang? Karena udah ada penggantinya, Bontot mau dijual aja. Pas dicek di jalan, ternyata Bontot nggak ada. Nggak taunya ada di rumah. Jadi tadi Bontot denger di telepon dia mau dijual, makanya dia langsung kabur. Sekarang mau dibawa pun dia malah pegangan pintu. Pas masuk majikan kaget ada banyak asap. Dia nanya suaminya, apa yang terjadi? Suaminya bilang ini semua salah Bontot. Jadi para kucing kelaparan minta makan. Suaminya pun rebusin dada ayam. Tapi tiba-tiba si Pepeo numpahin air. Pas udah dibersihin, gantian si Bontot dan si kembar Eca Eci berantakin toilet. Para kucing itu bikin majikan sibuk dan sampai lupa kalau tadi lagi masak. Dia pun langsung lari ke dapur mau matiin kompor. Tapi tiba-tiba kompor meledak, majikan dan Bontot pun jadi celemong. Majikan siapin kejutan ulang tahun buat Bontot, tapi dia nggak suka pakai lilin. Maunya dekorasi balon aja. Majikan pun mulai memompa balon dan mendekorasi ruangan. Bontot juga dikasih hadiah ikan. Setelah itu, majikan mompa balon yang bisa terbang. Majikan bilang Bontot bisa terbang pakai balon. Anaknya majikan nggak percaya. Dan ternyata beneran bisa terbang dong. Tapi bohong. Majikan dan anaknya main ke taman safari. Para kucing nggak diajak. Mereka pun marah. Majikan bujuk mereka pakai wortel dan sawi. Jelas aja mereka nggak mau. Mereka kan bukan rusa. Biar para kucing nggak tantrum lagi, majikan kumpulin daun kering di taman dan bikin taman sendiri di dalam rumah. Para kucing kelihatan seneng, tapi justru istrinya yang marah. Anak majikan ngadu kalau bukunya diinjek sama Bontot, tapi Bontot malah kabur, nggak mau ngaku. Ternyata anak majikan sering ketiduran waktu belajar. Jadi Bontot injek buku karena sebenarnya pengen ikut belajar. Akhirnya majikan bikinin buku kecil-kecil buat Bontot. Masalahnya anak majikan jadi nggak bisa belajar karena semua bukunya ikut jadi kecil. Dia pun balas dendam dengan ngecilin tempat pup Bontot. Bontot cuma bisa terima nasib. Anak majikan abis beli permen lollipop yang gede banget. Tapi pas dia lagi tidur, diam-diam Bontot makan dan abisin permen itu. Bontot pun dikurung deh. Terus besoknya tiba-tiba coklatnya yang hilang. Dia udah curiga sama Bontot. Apalagi ada jejak coklat di lantai. Tapi pas dia jilat nggak taunya itu pup kucing dong. Terus dia tanya sama ayahnya. Ayahnya bilang nggak tahu siapa yang makan. Tapi kok mulutnya belepotan coklat. Dia pun manggil polisi buat tangkep pencuri coklat. Es krim berantakan di mana-mana. Hari ini panas banget, AC juga mati. Jadi majikan keluarin semua es krim yang ada di kulkas biar udara jadi lebih dingin. Saking panasnya, anak majikan dan Bontot sampai berendam di bak mandi. Istrinya pun marahin dia dan anaknya. Lalu manggil tukang servis buat masang AC baru. Sekarang udaranya udah nggak panas lagi. Tapi es krim di kulkas tinggal bungkusnya doang. Padahal rumah udah adem gini. Siapa kira-kira yang makan? Ternyata Bontot dan Pepeo pelakunya. Pas pulang ke rumah, majikan kaget banget. Rumahnya berantakan kayak kapal pecah. Ternyata tadi anak majikan dan Bontot main
main petak umpet sampai keluar semua isi boneka. Majikan marah sama Bontot dan anaknya. Lalu ubah tas dan bukunya jadi kecil. Meja belajarnya pun diubah jadi kecil. Gak cuman anaknya, Bontot pun dapat hukuman. Tempat mainnya diubah jadi kecil. Tempat tidurnya pun diubah juga. Majikan sering makan buah persimmon. Cici jadi tahu persimmon adalah buah favorit majikan. Besoknya pas mau berangkat kerja, tiba-tiba ada buah persimmon di dalam tasnya. Padahal di rumah cuma ada majikan dan Cici. Semua jendela juga tertutup rapat. Karena penasaran, majikan coba cek CCTV, tapi ternyata rusak. Majikan tanya Cici, tapi Cici diam aja. Besoknya, majikan pura-pura pergi kerja lalu sembunyi. Dari situ dia lihat Cici keluar rumah. Dan dia lihat sesuatu yang bikin shock. Cici ternyata pergi ke toko buah buat beli persimmon. Dia bahkan pakai uang tabungannya sendiri. Setelah dapat, Cici pulang sambil bawa tas kecilnya. Sampai rumah, majikan cek tas Cici. Dan bener aja, ada buah persimmon. Majikan terharu banget dan makin sayang sama Cici. Teman majikan datang untuk pertama kalinya. Cici langsung nyambut hangat, tapi aneh. Dia terus nyiumin temennya, padahal nggak pakai parfum. Mungkin penasaran, atau gara-gara topinya. Cici nggak berhenti liatin sampai majikan tegur. Tapi temennya bilang nggak apa-apa, biarin aja. Majikan keluarin makanan buat temennya. Cici malah jatuhin dong. Cici pun dimarahin. Terus pas teman majikan mau makan lagi, dijatuhin lagi. Majikan marah. Itu nggak sopan Cici. Temennya yang ngerasa Cici nggak suka sama dia memutuskan pulang. Tapi pas mau pulang, ada obat jatuh. Ternyata dia lagi sakit. Baru deh majikan sadar Cici jatuhin makanan karena itu coklat beralkohol. Ternyata Cici cuma mau lindungin tamu yang lagi sakit. Pas majikan baru bangun tidur, tiba-tiba ada yang kirim makanan. Majikan heran siapa nih yang pesen minuman dan makanan. Majikan pura-pura tidur lagi dan ngintip dari balik tembok. Ternyata si Cici yang order makanan. Cici orderin karena dari tadi majikan belum makan. Majikan terharu banget sama perhatian Cici. Majikan pun elus-elus dan kasih Cici makanan. Tapi si Koko cemburu. Dia pengen dielus juga. Akhirnya Koko ngambek dan ngumpet di jendela. Cici lagi makan enak. Ternyata cuma mimpi. Cici pun dibangunin sama majikan dan dipilihin baju yang bagus. Gak lupa dipakein aksesoris kalung mutiara dan jepitan rambut yang serasi. Udah rapih gini, kira-kira mau diajak kemana ya? Ternyata diajakin ke mall, guys. Setelah mainan, Cici diajak pilih menu makanan baru. Majikan ajakin Cici cobain makanan kucing yang terlihat mewah ini. Ternyata terbuat dari ikan salmon. Wah, kelihatan fancy ya makanannya. Cici suka banget. Yummy. Jadi majikan beli lagi deh sebox buat Cici dan Koko di rumah. Walaupun gak diajak jalan-jalan, tapi karena dibawain makanan enak, Koko pun ikut seneng. Mereka pun makan dengan lahap. Bontot dan kakak-kakaknya punya bola bulu besar. Gogon dan Slamet iri, mereka nggak punya. Majikan mulai kumpulin bulu. Malah dicakar sama si galak Slamet. Ya udah deh, kumpulin bulu pakai kulit durian aja, biar nggak dicakar lagi. Akhirnya bulu pun terkumpul banyak. Majikan mulai bikin bola buat Gogon. Bolanya semakin besar, bikin Gogon senyum. Bola Gogon dan Slamet selesai dibuat. Dan inilah hasilnya. Bola Gogon paling kecil, sedangkan punya Bontot paling besar. Ini karena Bontot punya kakak berbulu kembar yang bisa diambilin bulunya. Bontot dan kakak-kakaknya iri lihat majikan punya sandal baru gambar kucing. Bontot pun minta dibuatin. Majikan kumpulin bulu kucing pakai sikat, tapi hasilnya cuma dikit. Dia pun punya ide bikin galon jadi alat pengambilan bulu kucing, biar hasilnya banyak dan gak sakit. Tapi Gogon gak muat karena gendut. Setelah bulu kekumpul, majikan mulai merajut sandalnya. Para kucing gak sabar lihat hasilnya. Gak lupa bikin kepala kucing. Jadi deh, sandal kepala kucing buat Bontot. Gimana, lucu gak? Komen ya. Majikan mau lihat reaksi para kucing di prank pakai barang palsu. Ini kakak pertama. Dia gak sadar kalau tempat tidurnya udah diganti sama kertas. Ini si Bontot yang suka pup. Tempat pupnya diganti kertas, tapi dia nggak sadar juga. Kakak-kakaknya cuma liatin sambil menyadari sesuatu. Kali ini majikan taruh kucing raksasa palsu. Kakak-kakak Bontot sebelumnya udah sadar di prank, jadi mereka lewat aja. Tapi giliran Bontot. Majikan mau ajarin kucingnya disiplin kayak tentara. Mereka diajarin tertib dan berhitung. Semua kakak-kakak Bontot berhitung, cuma Bontot doang yang enggak. Bontot pun majikan nasehatin, malah gigit jari majikan. Akhirnya Bontot dihukum. Antri toilet ke bagian paling belakang. Makan pun antri paling belakang juga. Pas tiba giliran Bontot makan, makanannya udah habis.
Majikan siapin makanan banyak banget, bahkan sampai ke dinding-dinding. Tapi bohong, itu cuma kertas. Jadi majikan siapin makanan yang banyak di nampan besar dan pasir yang banyak sampai 2 kolam. Karena ada dinas di luar kota sehari, majikan pun pamitan sama para kucing. Kalian jaga rumah baik-baik ya. Besoknya majikan pulang dan kaget lihat penampakan kolam yang penuh pup kucing. Walaupun capek, majikan terpaksa bersihin pup itu. Banyaknya nggak main-main. Ada yang mau? Si Pepeo dan si kembar Echa dan Eci lagi lomba balapan. Tiba-tiba si Echa berhenti padahal udah deket garis finish. Akhirnya si Pepeo yang menang. Karena Pepeo udah menang lomba, dia pun dapat hadiah Labubu. Gak cuman itu, Pepeo juga dapat musik komedi putar. Ini ponakan majikan dan ayahnya lagi ngerakit musik komedi putar buat Pepeo. Wow, bagus bingit hadiahnya.